Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel PP KWK Dikbud Uduri. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan permintaan dari teman-teman untuk tugas dari laporan kartu persediaan barang yang bersumber dari BHP atau bahan habis pakai Arkas Online POSP 2005. Kemarin kita sempat akan mengisi di aplikasi si Stop Lapar, namun karena ada kendala dari aplikasinya, maka dengan terpaksa kita kembali ke laporan awal dengan file yang terakhir pada tahun 2024. Tujuan saya membuat ini terkhusus untuk petugas barang yang masih baru, jadi masih bingung. Kali ini saya akan mencoba untuk memulai cara pengisian dari file Excel rincian mutasi persediaan barang tahun 2025. Kita mulai. Yang pertama, sebelum kita mengisi, kita harus menyiapkan file yang menjadi sumber dari data yang akan kita laporkan di file rincian persediaan KPP ini, yakni BHP yang diunduh dari Arkas Online. Teman-teman bisa meminta kepada petugas pos yang menanganinya. Ini diminta 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember. Kebanyakan file dari BHP berbentuk file PDF yang di dalamnya berupa tabel Excel. Syukur-syukur nanti file yang teman-teman didapat dari petugas pos diunduh dari Arkas Online-nya yang sudah berbentuk file Excel. Tapi kalau kebanyakan teman-teman mempunyainya yang berbentuk file PDF, kita yang pertama harus mengkonvert atau merubah dari file PDF ke file Excel. Jadi untuk mempermudah kita untuk mensortir atau mengklasifikasi dari barang-barang yang ada di BHP. Untuk cara mengkonvert atau merubah dari file PDF ke Excel, teman-teman bisa lewat online banyak sekali dari web situs Ilove PDF, 11 Zone, PDF Boot, dan lain-lainnya bisa dimanfaatkan. Nanti untuk cara convertnya di lain waktu atau bisa nanti saya sertakan linknya untuk bisa mengconvert. Baik, langsung ketika teman-teman sudah mengconvert menjadi file Excel, kita lihat contohnya. Ini saya sudah mengconvert dari file PDF BHP yang bersumber dari Arkas. Ini tampilnya. Kemudian langkah yang selanjutnya, teman-teman, ini kita hapus baris-baris yang tidak terpakai. Kita hapus, terus file-file kita gabungkan semuanya
seperti ini. Jadi sampai data yang tampil yang kita inginkan. Seperti ini. Ini kalau sudah. Jadi sudah dihapus semuanya, akan tampilannya begini. Maaf karena kita hanya butuh nama-nama dari barang yang ada di PHP ini dengan jumlah dan harga satuannya. Kita terlebih dahulu kita buang kolom-kolom yang tidak diperlukan. Kita buang dulu kolom A sampai ini, kita delete. Oke, setelah dibuang kolom dan baris yang tidak perlu, kita blok semuanya dari tabel ini untuk mensortir atau mengurutkan. Klik data, kemudian sort. Kita akan sort di kolom A. Kita sort kolom A. Supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa mengkelompokkan barang-barang yang kembar atau sama jenisnya. Kita oke, klik. Nah, ini teman-teman, kita sudah mendapatkan data sesuai abjad A. Kemudian setelah kita sort, kelompokkan, di sini kan banyak yang double-double atau nama sama dari barang yang ada di data ini. Makanya kita akan memulai mensortir barang-barang yang masuk ke 7 klasifikasi atau kelompok yang akan dilaporkan. Kelompokkan alat pel masuk ke klasifikasi atau kelompok mana sesuai dengan yang ada di file rincian ini yang ada 7. Kita aplikasikan nama-nama ini untuk memudahkan ketika file yang dari PHP selesai, kita akan memasukkan ke data rinciannya. Gini, alat pel itu masuk ke 7, bahan alat kegiatan kantor lainnya. Kemudian ini amplop besar masuk ke ATK, terus amplop besar masuk ATK, dan seterusnya sampai seperti ini. Bukan menurut 7 klasifikasi ini, kemudian kita sort biasa, mengidentifikasi, kita sort. Ini kan masih belum berurutan di klasifikasinya. Kita blok saja kayak gini. Kita mau masuk ke data. Nah, ini yang kita sort di halaman atau di kolom E ya, biar urutan secara klasifikasi. Kita ini centangnya buang di E. Oh, ini salah ngeblok. Di E yang ada data klasifikasinya. Kita E, nanti otomatis begini hasilnya. Ini akan nomor 1, semuanya alat tulis kantor ada di atas. Nah, ini teman-teman tampilannya harus sortir. Kemudian barang-barang yang tidak masuk kita buang saja di sini. Ini yang tidak terpakai dibuang, delete. Hasilnya ini. Setelah terdelete, biasa kita kelompokkan yang masih kembar-kembar, kemudian kita jumlah
Nah, nanti yang kita akan pakai data yang terakhir ini, teman, yang sudah ada penjumlahan. Makanya di sini kita perlu tanyakan ke petugas pos. Ini banyak data-data atau bahasa dari barangnya itu padahal barang yang sama, cuman penulisannya kebanyakan juga berbeda. Jadi contoh kertas HVS 75 gram sidu, ada juga kertas HVS sidu. Nah, itu kita harus tanyakan sebenarnya yang jelas apa. Kita kan harus tahu kertas, umpama kita identifikasi sendiri kertas HVS ukurannya A4, gramnya 80 atau 75 begitu. Jadi kita harus baku dari sini yang kembar-kembar ini. Jadi seperti ini. Ini teman-teman, berarti kalau sudah terjumlah sini, ini akan memudahkan kita untuk mengisi di file perincian ini. Kita tinggal mengcopy dari hasil dari sortiran tadi. Sebelum kita mengisi, di sini ada kolom saldo awal tahun 2025. Di sini di file ini yang saya share itu ada sheet BAP stok opnam untuk SD. Ini untuk mengisi stok opnam per keadaan 31 Desember 2025. Dan sheet sebelahnya ini BAP stok opnam 2025, ini keadaan stok opnam untuk awal tahun 2005 yang teman-teman kemarin tahun 2024 sudah mengirimkan. Ini hasilnya nanti untuk basis data untuk keadaan saldo awal. Ini saya contohkan seumpama yang ada saldonya. Kita cari coba. Ini di sini SD Bandasari. Kita coba umpama ini ada SD Bandasari. Ini ya. Dengan berdasarkan data yang tadi ini kita dari BAP, kita coba untuk ATK, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini khusus ATK, ini kita ambil, kita copy saja teman-teman. Nah, begini teman. Nah, kita sudah dapatkan jumlah. Lihat. Kita sortir lagi untuk mendapatkan urutan sesuai abjad. Sebentar. Dan sudah pastikan. Nah, kita lihat berapa baris barangnya. Berapa item. Ini ada 36. Kita ke file yang tadi. Anotasi. Ini ada berapa? Ada 36. 36 kita buang. Kita buang dulu.
kita hapus dulu teman. Di sini kita hapus. Terus kembali ke data yang tadi. Kita copy teman-teman. Kita copy, lepas di data alat tulis kantor. Aduh. Copy. Nah, ini kopinya ini ya. Pastanya paste yang 123. Nah, ini teman-teman. Ini barang 1 tahun ATK yang sudah kita dapatkan dari BAP hasil sortir. Kita lihat satuannya. Kita harus mengisi satuannya. Ini nanti teman-teman menyesuaikan. Anggaplah ini sudah sesuai. Kemudian kita cari di stok awal dari BAP Stockholm name untuk ST masing-masing. Ini saya contohkan, ini ST Bandasari. Ini ada stok awal atau stok akhir dari tahun 2024. Ini ada saldo stop map kertas HPS 70 gram, stop map plastik 1710 plus. Kita cari di sini teman-teman. Ada ndak stop map plastik di sini. Kita S. Nah, stop map plastik ndak ada. Kemudian kertas HPS 70 gram A4 kertas HPS. Nah, kemungkinan di sini teman. Ini makanya yang saya tadi bilang dari teman-teman petugas posnya untuk memberikan nama dari barang tersebut minta diseragamkan. Jadi kita sebagai petugas aset tidak bingung. Ini ada nama kertas HPS 70 gram bla 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 bla. Ini kita skip aja ya. Kita samakan saja tas HPS 70 dan 80. Nah, ini lagi kertas lain, merek dan lain. Ini bisa ditanyakan ke petugas posnya. Kita kembali ke stok akhir tahun 2024. Ini ada kertas HPS 70 gram A4. Oke lah, kita anggap di sini 70 gram yang A4. Ada stok tadi 1 rem harga 46.000. Ini kita tulis di sini teman-teman. 1 rem harga 45.000. 45.000 di sini. Kemudian stop map plastik dan stop map. Kita cari di sini ada enggak yang hasil. Kita ada 2 barang. Kita insert. Nah, ini 2 barang. Di sini stop map 10. Pas stop map ada 10 harga 1.000. Kemudian stop map plastik ya, harga 1.000. Ada berapa? 5 harga 4.500. Ada 5 harga 4.500.
1.500. Oke, teman-teman. Ini untuk Ganasari ya. Ini dianggapnya ada. Ini rumus ya teman-teman yang dinilai. Terus di sini juga di kolom E juga rumus. Nah, ini kita sudah memasukkan saldo awal sisa dari tahun 2024 untuk SD Banasari yang di sini yang sheet HP ini untuk ATK. Nah, tulis kantor. Kita lihat untuk barang masuknya, kita lihat yang data yang hasil sortir. Kita tinggal memasukkan ke, kita copy di sini, nanti kita kopas di jumlah barang yang di sini yang besar. Kita kopas di sini pakainya yang 123 atau spesial. Sini teman-teman. Ini di mutasi barang masuk di yang berwarna hijau ini. Nah, dan yang ini kosong ya teman-teman. Ini karena saldo. Kalau toh nanti di teman-teman yang di item nomor 37 stop plastik ada sama, ini juga bisa diisi. Nah, ini untuk pengisian barang mutasi masuk. Gini, kita isi nominal harga satuan. Sini kita isi, kita copy harga satuannya. Kita pastikan di harga satuan. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Nah, ini kenapa yang di sini tidak diisi? Karena ini tidak ada barang masuk. Jadi di sini kosong. Nah, ini di kolom yang hijau, kolom mutasi masuk atau barang pemberian. Kemudian kita bergeser ke kolom total nilai. Ini total nilai harus sesuai dengan pemasukan. Kita lihat ada 6 2000, ada rumus yang salah. So, oh ini filenya masih barangkali nanti teman-teman mendapatkan rumus di sini kita rusak, tinggal dilihat atau ditarik saja ya teman-teman di sini. Barangkali rumusnya ada yang terhapus. Kita di sini barang masuk harus sesuai di sini. Apabila di sini ada saldo awal, otomatis barang masuk ini penambahan dari saldo awal dengan barang masuk.
Nanti teman-teman diperhatikan yang hijau 2 ini, kalau nilainya ada yang kosong, untuk yang hanya pembelian dari sini rumusnya teman-teman. Berarti ya dari kolom G sampai kolom R. Nah, kita bergeser di pemakaian atau pengeluaran. Nah, ini kalau teman-teman semua barang dari saldo awal sampai yang barang baru, apabila tidak ada sisa, berarti di sini teman-teman harus memasukkan nilai sesuai dengan barang yang masuk di sini kolom T-nya ini. Nah, kolom T-nya ini berarti di sini menyesuaikan dengan pengeluaran. Contohnya di sini yang saldo, yang stop map ini, berarti ini harus dikeluarkan kalau memang harus keluar ya. Ini ada berapa di sini? Kita lihat ada 10 dan 5. Kita kopas saja di sini. 10 pas untuk pengeluaran kolom yang virtual. Sini kita kopas di sini teman. Sini kopasnya pakai spasial. Nah, harga dari tuannya kopas juga. Kopas di sini paste spasial. Nah, di sini harus ada angkanya. Ini yang dari saldo awal dikeluarkan di pemakaian. Kemudian kita lihat yang satunya lagi yang ada di 23 ya. Di sini ada satu barang harga 45.000. Ini. Tadi untuk harga barang yang satuan ini belum dikopas ya. Ini dikopas di pengeluaran. Sini harga satuan. Jadi mana? Sama ini. Jumlah dan harga satuan. Kita kopas. Aduh, 14. Kopas ini. Kita kopas spasial. Ya, teman, cuman di sini ada barang yang dari sini untuk dikeluarkan di kolom ini. Paste. Kita tarik saja teman-teman. Nah, kita lihat. Ya, lanjut teman-teman. Ini kita isi, kita jangan salah, kita cek jumlah dari sini total. Ini harus diteliti ya teman-teman, barangkali di sini rumusnya tidak sampai ke sini karena ada perubahan penambahan dari baris serta kolom. Ini juga dicek. Ini pengeluaran, pemasukan, pengeluaran itu harus balan kalau memang dikeluarkan semua barang-barang ini.
Kalau mau ada sisa, tinggal di jumlah ini, di kolom T, itu ada selisih dari pemakaian. Di sini harus balance ke kolom terakhir sini, teman-teman. Kayaknya file yang kirim kemarin masih ada yang salah. Di sini kalau sudah, ini ya teman-teman, ini kan hanya 46. Nah ini kita harus rubah dulu, ini barangkali file habis penambahan, ini nanti akan nilainya akan beda kalau udah dirubah dari rumusnya. Ini sampai kolom baris 47. Ini teman-teman ya, barangkali menemukan ini rumus dari kolom ini, penyempurnaan dari ke atas ini masih kurang, jangan sampai hanya penyempurnaan sampai ke kolom 45, padahal kan ini sampai kolom 47, jadi harus diperhatikan. Terus ini kalau ini sudah sisa saldonya, ini salah, kita saldo 25, ini tidak ada nilai, berarti apa yang kita masukkan di sini sudah sesuai. Ini untuk ATK. Dan jangan lupa nanti di sini kita kasih nama SD-nya. Seumpama ini Bandasari. Bandasari. Taruh saja. Ini. Jangan lupa dikasih nama Bandasari. Ini untuk ATK sudah selesai. Untuk yang kelas barang 2, bahan komputer, nanti seperti apa yang kita praktekkan di ATK. Tidak usah saya praktekkan semuanya, memakan waktu yang lama. Kemudian nanti teman-teman ini harus dicek dari jumlah total keseluruhannya, ini harus ada ya, di sini juga ini harusnya ada, ini sana bukannya berapa, harus balance sampai sini. Kalau ada sisa ini akan muncul di sini. Ini saya belum dirumus total sini, masih ada kekurangan dari rumus, nanti kita perbaiki di sini, harus teman-teman dicek. Kemudian setelah sini selesai, teman-teman harus mengisi di BAP Stockholm 6. Di sini formatnya nanti ini bisa guru, ya orang, kalau adanya 2 ya 2, tidak masalah. Pada hari 31 Desember 2025. Di sini kalau ada sisa dari yang dari di sini, kita bisa dikopas di situ. Sini ada berapa, kalau nihil seperti ini, nihil, tetap di sini diberikan nama, keterangan. Kemudian di sini sampai 17 ada berita acara ini mengurus barang, di sini panitia, nama di atas yang 3, kemudian nama mengetahui kepala sekolah. Setelah ini selesai, teman-teman masuk ke sheet yang rekap PP-nya. Di sini ada nama barang ini, rekap globalnya. Jadi jumlah dari yang di sini harus balance ya. Berarti jumlah seumpama ini ATK, jumlah keseluruhan ATK di sini. Total nilai di sini
berapa, mereka masukkan di sini. Jadi kalau ada saldo awal, kalau tidak ada saldo awal, di sini bisa dinolkan. Kemudian penambahan, sudah jelas, pengeluaran, ada saldo akhir enggak, kalau nihil, berarti nihil. Jadi tugas teman-teman ada mengisi dari rincian ini, mengisi PAP stok opnam dan rekap persediaan barangnya di sini. Kiranya cukup sekian karena ini memakan durasi yang panjang. Ini saja saya buat, menurut saya lebih cepat. Ini prosesnya yang convert itu, yang sortir barang yang memakan waktu yang agak lumayan lama sedikit, tapi bagi saya itu, menurut saya itu jalan yang lebih cepat. Barangkali teman-teman ada cara yang lebih cepat, silahkan share ke teman-teman untuk bisa membantu. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti sebelum tanggal 2 Januari harus sudah mengirimkan file laporan KPB dan PAP stok opnam serta rekap PP-nya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan apabila ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, nanti ada pemberitahuan. Demikian, mohon di subscribe, like channel ini agar lebih bersemangat dan bisa berkembang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.